sama RRQ. Jadi mungkin tim tuh fokus gue lebih ke arah 2 tim Indonesia, kalau ditambahin satu gua ke 4MV kali ya, karena gua agak penasaran juga Ah. playstyle dari Mongolia ini kayak gimana. Ya, ini fair enough sih, karena, sebenarnya banyak banget orang-orang yang menjagokan atau mungkin nih yang ngelihat, nge-highlight tim 4MV bermain di grup green ini. Mungkin kayak 11-12 atau mirip-mirip dengan Alpha Seven gitu ya di minggu yang Ya. pertama gitu, menjadi salah satu tim jagoan banget untuk bisa menuju ke arah grand final dari group stage ini atau directly untuk bisa dapetin top 3-nya karena memang mengingat 4MV ini adalah tim abang-abangan gitu. Dan beberapa kali atau di beberapa kesempatan, khususnya mungkin di off season turnamen, di third party turnamen, terus kayak semi-semi globalnya, mereka bisa untuk mendapatkan posisi yang pertama gitu atau menjadi juara. Cuman emang menurut gue batu sandungan terbesar untuk 4MV adalah panggung dunia atau global sih. Ya. Apakah mereka bisa untuk menunjukkan, membuktikan nih kekuatan mereka sesungguhnya seperti apa? Atau justru emang perjalanan mereka ini ya stuck di off season turnamen aja atau di third party turnamen aja gitu. Cuman kalau misalnya ngomongin dari segi chance, menurut gua 4MV berada di grup yang lumayan tepat untuk mereka. Jadi kayaknya chance mereka sih lumayan besar sih untuk bisa dapetin top 3 directly menuju ke arah grand final. Tapi kalau ngomongin chance ya, kayak kita ngomongin kesempatan, kita ngomongin grup yang tepat untuk bisa nge-secure top 3-nya atau seenggaknya masuk ke survival stage, itu kayaknya gua agak agak trauma untuk ngebahas hal tersebut, karena banyak orang kayak memandang ini alter ego berada di grup yang tepat, mereka bisa ke top 3, mereka bisa ke survival, tapi ternyata kita lihat minggu lalu bener-bener tertatih-tatih banget perjalanan mereka, Siapa map pas demi map yang mereka mainin dari alter egonya, gitu. yang Untuk ngomong siapa emang alter ego Kalau berada di itu grup yang kita tepat? ngelihat di kolom-kolom Circle mana ini tuh, ya, circle mana? kolom-kolom komen ya, di kolom-kolom komen postingan-postingan tuh kayak, "Ayo Alter Ego bisa, ini grupnya nggak terlalu sulit, ini bukan grup Oh, neraka, top 3 bisalah." Kayak banyak mata yang kayak akhirnya, mmm. memperhatikan bahwa, "Oh Alter Ego bisa nih di grup yang ini." Tapi ternyata bahkan Satar juga bilang kan di sosial media, "Masuk survival susah kan?" Gitu loh. Jadi mau ngincer top 3 susah, ngincer survival juga susah gitu, karena emang panggungnya PMGC, bahkan beberapa tim juga Iya, memainkan gameplay mereka yang agak-agak berbeda. Sempet mmm. kayak gua disadarkan dengan beberapa komen yang ada di sosial media ya, kayak, "Ini Falcon mainnya udah nggak sebarbar dulu ya, kalau mereka main barbar mungkin mereka nggak bisa ngedapetin 168 poin dan bisa main di survival," gitu. Karena cukup Mmm, banyak tim yang bermain taktis dengan gameplay yang bener-bener ngikutin ritme dari setiap tuh map yang dimainkan dan baru dibahas Falcon-nya, tiba-tiba tim lama mereka udah kehilangan satu anggota mereka dan disantap oleh Voinoge ID. iya, karena emang mereka kali ini bertemu satu sama lain ya di bagian jembatan Hatin ini dijegal oleh Voindanki. Dan kali ini di sisi yang lainnya ternyata ada tim Liquid pula, tapi Rizak masih fokus menuju ke arah tim STE atau Stalwart. Walaupun memang masih belum ada bloodbath lagi, belum ada satu knockdown lagi yang bisa untuk dikantongi oleh Voindanki, tapi at least dari tim Stalwart ini udah mulai ngechoke kelihatannya. Mundur salah, maju juga salah, dan penjagaan dari Reizak ini begitu oke-nya menurut gua ideal sekali apalagi di backup juga oleh Potato yang bisa untuk membuka vision lebih luas lagi apalagi ada satu pemain lagi Fearless yang terjatuh akan coba untuk dimakan oleh Reizak dan ini akan menjadi angin segar banget untuk opening match untuk tim Void Donkey Pass. Iya, ini sebenarnya wajar banget kalau kita ngelihat dari tim-tim yang bisa dibilang mungkin dark horse atau pengalaman pertama ketika mereka bermain di panggung PMGC. Kita sering banget ngelihat tim-tim modelan Kevoid ini, debut mereka tuh pasti bagus di hari yang pertama. PR mereka mungkin di hari-hari berikutnya, bahkan nggak sampai hari pertama kelar, tiba-tiba cobaan udah datang menuju ke tim Void di mana Potato yang akhirnya berhasil diamankan. Gue tadi pengen menambahkan bahwa Void ini trigger disiplinnya bagus banget ketika mereka ingin ngejegal ke arah jembatan, mereka nggak overpick, mereka hanya stay di arah posisi mereka dan ketika ada chance mereka tembak. Tapi ternyata kayaknya ada beberapa sisi-sisi yang luput dari tim Void ketika mereka sedang melakukan lockdown ke arah jembatan Hatid sampai akhirnya tadi dari Liquid berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Void dan ini replay tadi di mana Reizak yang akhirnya bisa mendapatkan knockdown pertama dan seorang Sancir yang mendapatkan satu pemain dari tim Liquid. Jadi adilnya di PUBG Mobile untuk match pertama ini STE kehilangan satu tapi STE bisa dapetin satu. Nah, iya itu karena emang tadi dari tim Liquid pun juga kelihatan ya karena emang
dari 3 tim ini berada di segitiga bermuda bisa dibilang Yap. gitu. Tim Liquid dan juga Void Donkey kan emang penghuni Pulau Alpha, sementara waktu dari Skyward mereka mau melakukan rotasi. Sama seperti halnya satu tim yang kayaknya udah mulai kelihatan melakukan rotasi. Diincar juga, diintai oleh tim Stalwart. Walaupun mereka masih berdua aja atau hanya berdua aja, tapi ketika Brute Force lewat mereka nggak ragu-ragu untuk bisa nge-spam tembakannya menuju ke arah depan sana. Dan tapinya masih bisa untuk ditahan terlebih dahulu. Tim Liquid pun juga demikian. Mereka begitu aktifnya akan coba untuk men-zoning out pemain-pemain dari Brute Force. Udah kedengeran sejelas-jelasnya posisi dari pemain-pemain Brute Force berada di mana. Sementara waktu, nggak cuman tim Brute Force aja yang udah melakukan rotasi, tim Secret pun juga demikian. Dan mereka lebih memilih untuk melakukan perjalanan dari jalur air atau rotasi yang begitu jauhnya memutar dari bagian utara karena emang kayaknya ini akan menjadi mischief untuk mereka jikalau mereka polosan gitu untuk bisa masuk ke dalam stage yang pertama karena pastinya mereka udah mapping out ya posisi dari tim-tim yang berada di bagian-bagian Pulau Bravo dan juga Charlie ini masuknya dari mana aja apalagi dengan circle yang pertama di stage yang pertama ini condongnya ke Pulau Alpha yang dimana emang sempit sekali land atau daratan yang bisa untuk dimanfaatkan mereka semuanya atau ke 16 tim yang bermain ini. Jadi chance mereka tuh tipis banget. Tapi kali ini kita melihat ada tim RRQ mau nge-push menuju ke arah satu compound atau mau lewat dari satu compound tersebut tapi terculik salah satu pemain mereka. Dan ini kayaknya emang klasik dari tim RRQ sendiri ya. Beberapa kali gue melihat bagaimana rotasi mereka tidak terlalu aman dan bisa untuk dipretelin satu persatu pas. Iya, karena memang kalau kita perhatikan dari arah mapnya ya, ini bocoran mungkin buat teman-teman semua karena kita punya map stream. Ini choke point-nya bener-bener rame banget ya. Dari arah jembatannya Hatin, terus dari arah pertigaan antara Camp Alpha, Bravo dan juga Charlie. Terus di bagian painan tadi ketika RRQ lewat juga ada yang ngejagain, makanya dari RRQ mau nggak mau mereka harus ngerelain satu anggota mereka di mana No Mercy tadi yang ketangkep. Terus di arah-arah sekitaran bootcamp tadi ya pertigaan antar 3 pulau ini juga cukup ramai. Bahkan di bagian ruins juga area choke point-nya rame banget. Ini agak langka, kalau biasanya kita ngelihat rata-rata pada main di bagian-bagian seperempat circle, pada bermain di bagian center circle. Kali ini choke point yang bener-bener dijaga banget, kayak mereka nggak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan poin pertama, bahkan sekarang perang mungkin bakal pecah karena tiba-tiba brute force. Ketika mereka sudah berhasil melewati Liquid, mereka sudah berhasil melewati Influence Champion, kali ini mereka mendapatkan cobaan yang baru, mendapatkan satu area kompon yang agak kosong, tapi di bagian seberang dari kompon itu sudah dijaga oleh tim lain lagi, sementara RRQ ketika mereka bertahan di bagian ruins, ternyata mereka belum screening bagian luar sudah dijaga oleh RCB. Satu pemain dari RRQ lagi-lagi knockdown namun masih belum dipulangkan ke lobby. Ada chance untuk di-revive dan ada backup yang cepat datang dari seorang Snape. Beresiko sekali untuk RRQ karena mereka sudah kehilangan satu, Void juga sudah kehilangan satu. Dua tim Indonesia sudah masuk ke dalam area circle. Yang belum masuk ini cuman dari tim Secret. Secret ini Ya. mengingatkan gue lupa deh, gue lupa di tahun 2001 atau 2020 ada tim yang demen banget kalau main di Sunhawk pasti rotasinya lewat air. Itu siapa ya? Kayaknya tim Indo nggak sih? Gue jadi inget Indo Aerowolf pokoknya kah dulu ya? Apa siapa ya? Pokoknya gue pernah ngeliat gitu. Itu strategi iya yang ya, bukan bukan baru lagi gitu untuk rotasi lewat sering banget ya. perairan Sunhawk ini gitu, betul. Sering banget zaman dulu gitu. Kalau nggak tim Indo, tim Sea lah pokoknya. Nah kalau misalnya Yes. kalian ingat, coba tulis di kolom komentar tim mana. Apakah Aerowolf tadi seperti yang disebutkan sama Bro Pasta atau yang lainnya pula. Cuman nah, tadi kita bisa melihat ya update dari masing-masing posisi tim. Ada tim Degestingin 77 juga, dari tim Thunder Talk pula. Ini sebenarnya salah satu tim yang gue tunggu-tunggu juga. Aksi mereka akan seperti apa dari Thunder Talk. Karena on and off banget sebenarnya dari mereka. Kadang bagus-bagus banget, kadang ya kagak perform sama sekali gitu. Dan mungkin hal tersebut yang membuat tim Thunder Talk ini adalah masih berada di posisi yang kayak tengah-tengah atau papan tengah gitu in terms of klasemennya dari beberapa turnamen ke belakang yang kita saksikan. Mungkin beberapa di antaranya juga adalah off season atau third party turnamen yang dimana kali ini mereka sudah mulai diintai oleh tim Void Donkey. Zeta akan coba untuk bergerak perlahan-lahan akan menjadi sneaky assassin dan melihat adanya satu squad langsung touchdown di bagian Let's go. pinggiran dari perairan Rezak. Dia bakalan melakukan trigger disiplin terlebih dahulu, makuk sebuah granat di mana udah ada 2 granat yang sebenarnya bisa untuk diinvestasikan oleh seorang Rezak, dilontarkan satu bisa dapetin seorang break dan di follow up dengan tembakan yang begitu ciamik kalau kata Junior berhasil untuk mentaskan 3
3 pemain sekaligus dari tim Secret. Kaget nggak kalian? Kaget pastinya, apalagi jadi GK. Tiba-tiba gue sendirian, guys. Berenang dulu lah, tarik mundur terlebih dahulu. Tapi kayaknya dari pemain-pemain Void Donkey ini benar-benar geragas. Mereka gemes banget untuk bisa menghentaskan pemain-pemain dari tim Secret ini, pas. Ya, sangat dikejutkan pastinya pergerakan dari arah Secret yang tiba-tiba baru aja touchdown. Lagi ngecek-ngecek menuju ke arah koma depan, tapi tiba-tiba sudah ditembak begitu saja. Dan 3 orang terknockdown. Hanya menyisakan last man standing saja yang harusnya bakal menjadi free point untuk Void Donkey ID. Yang harus diwaspadai Void sebenarnya bukan Secretnya, tapi Thunder Talk-nya. Yang sekarang sudah mulai bergerak menuju ke arah Void, di mana di belakang mereka sudah mulai berperang, sudah mulai terdengar genderang perangnya. Dan ini sangat mengundang Thunder Talk untuk mendekat menuju ke arah Void. Hanya tinggal GK yang harus dihadapi, harus cepat dihadapin supaya mereka bisa berfokus menuju ke arah Thunder Talk. Karena bahaya banget kalau terlalu lama di sini, malah nanti menjadi santapan ketika mereka ingin masuk menuju ke arah zona. Dan Void Donkey ID untuknya masih meninggalkan jangkar di bagian belakang. Bahkan ternyata Vexi masih bisa fokus untuk bisa mendapatkan dan mengontrol posisi dari arah Thunder Talk. 1 berhasil mereka amankan, tinggal mereka pulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan Zeta juga sudah memberikan follow up-nya di arah lain lagi. Sebuah sandwich position dengan jumlah yang seadanya. Cuman bertiga mereka bisa menghandle 2 tim di waktu yang bersamaan, tapi masih belum selesai karena Revive berhasil menuju ke arah seorang G yang masuk menuju ke arah rumah Y, memberikan backup dengan begitu tepat. Tapi Sing di arah lain, di balik sebuah batu sudah merespon sebuah granat yang bakal dilemparkan ke arah pemain dari Void Donkey ID. Masih bisa bertahan, menarik ulur waktu, menunggu follow up datang, tapi granatnya hampir saja tepat. Untungnya meletup di bagian udara, tapi untuk Vexi masih bisa mendapatkan Y. Untuk yang kesekian kalinya namun trade knock terjadi. Zeta bakal menjadi ujung tombak, tapi Zeta bisa mendapatkan sebuah sandwich position yang gagal dilakukan oleh Thunder Talk. Void Donkey ID 5 elimination. Tapi sayangnya mereka harus kehilangan 1 anggota mereka karena tiba-tiba Secret berhasil melakukan revive. Iya, sebenarnya dari tadi what a nice split focus yang dilakukan oleh tim Void Donkey. Cuman kali ini mereka tiba-tiba saja harus menghadapi 2 pemain dari tim Secret. GK langsung dibukakan tembakan oleh seorang Rezak. Tapi Rezak pun juga half HP bar tergerus. Dan bahkan langsung aja didorong oleh seorang GK. Tapi Zeta mau melakukan backup terlalu jauh posisinya dari seorang Rezak. Karena dia tadi lagi ngeladenin tim Thunder Talk. Dan dengan demikian GK berhasil untuk mengentaskan seorang Rezak. Void Donkey ID hanya menyisakan 1 pemain aktif mereka saja. GK bisa untuk menyelamatkan seorang break untuk saat ini. Dan tiba-tiba saja dari Thunder Talk pun juga sebenarnya masih bisa untuk melakukan recovery move mereka. Ini kayaknya dari Single sendiri akan coba untuk ditinggalkan aja. Karena kelihatan dari pergerakan vehicle yang dikendarai oleh pemain-pemain dari tim Thunder Talk yang lainnya ini lebih memilih untuk cabut away, pivot terlebih dahulu. Tapi mereka masih kayak agak-agak pingpong ya. Mau maju, balik lagi, maju, balik lagi. Dan kayaknya Sing bisa untuk diselamatkan terlebih dahulu. Tapi Zeta, dia lagi berada di ujung tanduk banget. Membukakan tembakannya menuju ke arah depan sana atau atas sana. Tapi masih belum terlalu maksimal tembakan tersebut. Tapi apa daya, ini adalah posisi yang udah nggak ideal sama sekali untuk last man standing dari tim Void Donkey ID. Apalagi mereka juga sudah bergumulnya di bagian blue zone sehingga benar-benar damage-nya itu masuk semuanya menuju ke arah Void Donkey atau last man standing dari Void Donkey. Dan mereka harus tereliminasi. Ya, tapi gue suka banget sama cara mainnya Void sih. Di sandwich 2 tim di saat Blue Zone udah bergerak kayak tadi, tapi mereka masih bisa tenang, mereka masih bisa mendapatkan 5 eliminasi. Bahkan counter shoot yang mereka lakukan dan counter attack yang mereka berikan ke arah Thunder Talk, yang mereka berikan ke arah tim Secret itu benar-benar on point banget gitu. Secret benar-benar dibuat kelimpungan banget. Mungkin tadi kalau nggak ada Thunder Talk, Void udah cepat untuk bisa nge-clearing posisi-posisi dari tim Secret. Dan sebaliknya, mungkin kalau nggak ada tim Secret, Void udah bisa cepat juga untuk bisa melakukan clearing menuju ke arah Thunder Rock yang berusaha memotong mereka di pergerakan zona berikutnya. But thank you banget untuk Void di game yang pertama, mereka udah bermain cukup bagus menurut gua. Dan kita bakal berfokus kembali karena masih ada tim RRQ yang sudah mendapatkan 2 eliminasi dengan 3 pemain yang tersisa bahkan dari arah tim Liquid. Enaknya mereka, nikmat apa yang kau dustai, nikmat banget hanya tinggal mendapatkan 2 pemain terakhir dari arah Thunder Talk yang berusaha masuk dari arah Blue Zone. Dan ada Influence Shaman juga yang bakal memotong pergerakan dari tim Liquid. Ini dari early sampai detik ini ya, sampai menit 15. Kayaknya battle paling banyak di bagian jembatan gua lihat-lihat nih. Iya, karena emang kan itu adalah pertemuan atau titik-titik pertemuan antara banyak sekali tim ya. Tapi kali ini dari tim Liquid nampaknya mereka hanya meninggalkan last man standing saja. Brute Force masih dengan 4 punggawa mereka, 1 eliminasi poin sudah mereka kantongi. Namun last man standing dari tim Liquid, Ayala, dia pun juga bergumul di bagian blue zone. Sehingga ini adalah last step
dari dirinya untuk bisa mengupayakan at least nambah satu eliminasi poin lagi. Namun apa daya, dia pun terculik dari bagian backside. Tapi anyway, kita berpindah menuju ke arah For Miracle Vibes. Mereka bertemu dengan tim Stalwart. Lagi kita bisa melihat, tapi Stalwart langsung dihentaskan begitu saja bersama juga dengan tim Secret. Kalau kita lihat dari tadi ya pas, banyak sekali fight yang terjadi di bagian Blue Zone sehingga kayak ke elimnya ini banyak kan juga dari Blue Zone gitu. Karena emang terlalu chaos fight demi fight yang udah mereka lakukan, terus juga dicicilin damage-nya oleh Blue Zone sehingga ya mereka kelimpungan satu persatu. Namun di bagian utara dari zona, di sekitaran ruins kita bisa melihat adanya brute force udah mulai setup beberapa granat dan juga smoke-nya guna untuk bisa menghentaskan pemain-pemain dari Regnum Karya, Bra. Tapi ada tim influence di belakang sana yang terkena cicilan match juga. Satu granat berhasil untuk menghentaskan pemain-pemain dari tim influence. Dan kita bisa melihat bagaimana chaoticnya fight demi fight yang terjadi di setiap stage-nya, pas. Iya, ini kayaknya dampak dari semua tim nih ngejaganya di arah-arah choke point-nya gitu. Jembatan lah, terus pertigaan deket sungai lah, segala macem lah. Bahkan mereka juga ngejaga di pinggiran-pinggiran sungainya. Terlalu banyak yang menjaga di arah choke point, makanya seperti yang lo bilang tadi, banyak yang terkikis juga sama Blue Zone ketika mereka ingin masuk menuju ke arah zona. Karena dijagain gitu di ujung-ujung dari arah play zone. Dan sekarang Blue Force sudah meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk langsung mendobrak masuk begitu saja. Retok terjadi, satu tumbang dari BF. Tapi masih ada Furia di arah depan sana, jump shoot tipis dan bisa mendapatkan seluruh pemain dari RCB. 7 tim tersisa termasuk dari RRQ yang ada di bagian center dari zona tadi. Tapi sekarang mereka ada di bagian ujung dari zona. Dari arah utara mungkin mereka bisa menjegal next move dari arah brute force-nya. Dan ngomongin dari 4MV, tiba-tiba mereka udah ngedapetin 5 eliminasi. Padahal dari tadi kita ke distract juga sih sebenarnya, kayak pengen nge-highlight dari 4MV tapi point doginya perangnya komit banget, point doginya diganggunya Iya, juga banget banget depan belakang sampai akhirnya kalau kita ngelihat tiba-tiba brute force 6, 4MV iya. 6, ini elim dari mana gitu loh. Iya kan emang terlalu chaotic sih di berbagai penjuru mata angin juga. Brute Force pun juga kayaknya 6 eliminasi poin yang sudah mereka kantongi itu akibat dampak dari perjalanan mereka atau pergerakan mereka. Namun kali ini gerakan pun juga akan dilakukan oleh tim CAG Osaka bertemu dengan DRSX MPL atau Sempol. Ini sudah mulai memasak granatnya. Killer berhasil untuk mendapatkan satu pemain. Satu persatu dipretelin dari CAG Osaka. Hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja yang udah mulai dibaca oleh pemain-pemain DRS. Satu lagi kekuatan dari mereka. Garden Wah. Last Man Standing langsung dihentaskan dengan granat pula. Dan nggak cuma dari DRS tapi ada di plus Kia juga yang ternyata dari tadi gangguin menuju ke arah CAG Osaka. Namun di bagian utara pas sudah ada pertemuan antara RRQ versus Brute Force. Ya, dan ini fokusnya harus bener-bener dijaga banget dari tim RRQ karena mereka tidak hanya berfokus untuk bisa menghalau pergerakan dari Brute Force, ada gangguan juga dari bagian kanan mereka. Tadi ada Baron dari 4MV tapi untungnya masih bisa mereka handle. PR berikutnya adalah gimana cara mereka bisa menyelesaikan fight ini dengan cepat supaya mereka bisa masuk ke arah zona tanpa gangguan dari tim-tim lain. Tapi seorang Freezer sudah menunggu di bagian bawah. Dari rumah panggung ini, Snape bakal keluar, jump shoot dilakukan dan untungnya bisa mendapatkan yang sangat cepat. Tidak ada trade talk yang terjadi, Baron di bagian lain sudah dipulangkan oleh Visi menuju ke arah lobby dan Freezer sudah diselesaikan. RRQ berhasil mendapatkan 5 elimination, sudah tersisa 6 tim. Dan salah satunya adalah satu wakil dari Indonesia yaitu tim RRQ. Sementara Asa, smoke setup dia lakukan walaupun agak terlambat karena smoke-nya udah di setup, belum nge-pop up tapi dia udah bergerak. Untung nggak ke knockdown, agak YOLO memang pergerakan dari seorang Asa. Normalnya kan setup smoke, smoke-nya ke pop up, kita nyebrang. Ini ngelempar smoke sambil jalan. Kena beberapa tembakan, untungnya nggak kenop. Iya, untungnya ya masih ada beberapa health point yang tersisa di bagian dirinya tadi. Namun kali ini last man standing dari Brute Force, Neos berhasil untuk melihat adanya satu pemain dari tim RRQ. Tapi begitu cepat backup yang dilakukan oleh seorang Snape. Dia tahu tembakan berasal dari bagian belakang dirinya. Langsung di lockdown, langsung dikunci. Tapi Neos dia akan bergerak beriringan dengan Blue Zone pula. Akan coba untuk ditungguin oleh seorang Snape. Step by step pula dilakukan oleh dirinya. Harus masuk ke dalam zona. Dan Neos gak bisa untuk bertahan. 5 tim tersisa kali ini. Salah satunya adalah 3 pemain dari tim RRQ. Namun akan melihat adanya ini berarti last man standing dari tim 4MV. Dok, dia masih berani untuk membuka tembakannya menuju ke arah tim RRQ. Tapi begitu cepat sekali lagi oleh seorang Step langsung memberikan backup fire-nya. Berhasil untuk menghentaskan last man standing dari tim 4MV.
Ya, tapi PR mereka sekarang bagi tim RRQ adalah mereka ada di pinggiran zona, Bluesun bakal bergerak dalam 10 detik lagi dan mereka sering dihadang oleh tim DRS, bahkan dari Deep Kia juga memberikan sebuah distraction. Giante berfokus menuju ke arah dua tim yang berbeda, sebuah molotov dilemparkan menuju ke arah seorang Nolbu. Nolbu masih berada di balik sebuah batu, tapi di belakang Giante Bluezone sudah semakin mendekat dan Osal bisa mendapatkan seorang Giante. Satu tertakedown dan RRQ tertembak dari bagian belakang. Terlalu banyak yang hilang tadi ketika mereka ingin masuk menuju ke arah zona sehingga bagian belakang dari RRQ tidak terjaga dengan baik. Finish di peringkat keempat menurut gua start yang bagus untuk RRQ, start yang bagus juga tadi untuk Poin karena Poin mendapatkan mentalitas dari fight-fight yang sudah mereka lakukan juga dan sekarang tinggal 3 tim yang tersisa antara VC, Dimoskia dan juga DRS. Ya, tim Vicious ini ya, yang sudah bisa mengantongi 5 total eliminasi poin ini, mereka adalah abang-abangan Latam juga berhasil untuk mengentaskan last man standing dari tim DRS. Pemain-pemain atau beberapa pemain dari tim Vicious ini adalah ex pemain dari Ethan, Loops juga gitu di beberapa tahun ke belakang. Jadi nggak mengherankan kalau misalnya mereka berhasil sampai ke endgame-nya melawan tim Kia yang sudah melihat adanya seorang Bruno. Di atas sana, -1 kekuatan dari tim Vicious. Tapi pergerakan dari pemain-pemain di Kia udah mulai kebaca. Ada satu granat yang akan coba untuk diinvestasikan menuju ke arah depan sana. Guna untuk bisa menghalau pergerakan dari pemain-pemain di Kia ini. Untuk bisa melakukan agresi mereka. Apalagi tembakan dari seorang Rise berhasil untuk menumbangkan satu pemain. Fabian dari tim di Kia. Dan kali ini posisinya adalah 3 versus 3 Bro Pasta. Yap, dan Nolbu sedang diupayakan untuk melakukan sebuah healing dan di bagian kiri pun sudah mulai ada yang maju. Davia bisa mendapatkan satu tapi di trade. Lagi-lagi di trade, di Kia memberikan perlawanan ketat menuju ke arah tim VC. Dikurangin lagi satu pemain dari tim VC, 2 melawan 3 kali ini. Healing sudah berhasil dilakukan oleh seorang Osal dan Nolbu pun akan segera merangsak naik menuju ke arah atas. Smoke membutuhkan vision dari arah VC. Nolbu ada di barisan paling depan melihat menuju ke arah sebelah kiri dan nembak menuju ke arah kiri dan bisa mendapatkan satu di minor tumbang. Last man standing di bawah tangga dan berhasil diamankan. Ini tim-tim koki yang apa ngegas banget ya di PMGC League. Minggu pertama begitu, sekarang ngegas lagi. Tapi apakah kengegasan ini akan stabil sampai di hari Minggu nanti? Ini bakal dibahas oleh para analis kita, jadi silahkan Windy, Junior, dan juga Flowolfi. Dan juga Bro Pasta dan Kia mensecure chicken dinner pertama mereka untuk di grup green pastinya. Dan tadi